salam Elohim, salam damai, salam kasih kepada saudara-saudari dimanapun berada. Terima kasih atas segala komen-komen yang telah diberi. Kita memulainya dengan Kitab Kejadian pasal 3 ayat 1 hingga 5. Manusia jatuh ke dalam dosa. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di daratan yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, "Tentu Tuhan Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan?" Lalu sahut perempuan itu kepada ular itu, "Buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan, tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun rubah buah itu. Nanti kamu mati." Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, "Sekali-kali kamu tidak akan mati. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat." Seterusnya kita pergi kepada Kitab Keluaran pasal 32 ayat 1 sehingga 5. Anak lembu emas. Ketika bangsa itu melihat bahwa Musa mengundur-undurkan turun dari gunung itu, maka berkumpullah mereka mengurumuni Harun dan berkata kepadanya, "Mari buatlah untuk kami Allah yang akan berjalan di depan kami. Sebab Musa ini orang yang telah memimpin kami keluar dari tanah Mesir. Kami tidak tahu apa yang telah terjadi dengan dia." Lalu berkatalah Harun kepada mereka, "Tanggalkanlah anting-anting emas yang ada pada telinga istrimu, anakmu lelaki dan perempuan, dan bawalah semuanya kepadaku." Lalu seluruh bangsa itu menanggalkan anting-anting emas yang ada pada telinga mereka dan membawanya kepada Harun. Diterimanya lah itu daripada tangan mereka, dibentuknya dengan pahat dan dibuatnya daripadanya anak lembu tuangan. Kemudian berkatalah mereka, "Hai Israel, inilah Allahmu yang telah menuntut engkau keluar dari tanah Mesir," kata Harun. Ketika Harun melihat itu, didirikannya mazbah di depan anak lembu itu. Berserulah Harun, katanya, "Besok hari raya bagi Tuhan." Kita pergi lagi kepada Kitab Bilangan pasal 21 ayat 4 hingga 9. Ular tembaga. Setelah mereka berangkat dari Gunung Hor, berjalanlah ke arah Laut Tabrau untuk mengelilingi Edom. Maka bangsa itu tidak dapat lagi menahan hati di tengah jalan, lalu mereka berkata melawan Allah dan Musa, "Mengapa kamu memimpin kami keluar dari Mesir, supaya kami mati di padang gurun? Sebab di sini tidak ada roti dan tidak ada air, dan makanan hambar ini kami telah muak." Lalu Tuhan menyuruh ular-ular tedung ke arah bangsa itu dan memagut mereka, sehingga banyak dari orang Israel yang mati. Kemudian datanglah bangsa itu
mendapatkan Musa dan berkata, "Kami telah berdosa sebab kami berkata-kata melawan Tuhan, dan engkau berdoalah kepada Tuhan supaya dijauhkannya ular-ular ini daripada kami." Lalu Musa berdoa untuk bangsa itu. Maka berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Buatlah ular tedung dan taruhlah itu pada sebuah tiang. Maka setiap orang yang dipagut, jika melihatnya, akan tetap hidup." Lalu Musa membuat ular tembaga dan menaruhnya pada sebuah tiang. Maka jika seorang dipagut ular dan memandang kepada ular tembaga itu, tetaplah ia hidup. Saudara-saudariku yang dikasihi, kita tentu semuanya sudah mendengar dan sudah membaca tentang firman Allah ini. Apa yang kita pelajari dari ketiga-tiga petikan dari firman Allah ini? Pada mulanya dosa itu masuk di dalam dunia melalui seekor ular yang cerdik. Karena kita adalah manusia, mempunyai keinginan-keinginan kedagingan, dan kita selalu ingin mengetahui apa yang di luar daripada pemikiran kita. Di dalam taman itu ada satu pohon buah yang tidak boleh dimakan buahnya maupun dirubah. Pohon itu adalah pohon pengetahuan baik dan jahat. Saudara-saudariku, pohon itu adalah otak pemikiran kita yang selalu kita guna untuk melakukan kebaikan, kejahatan, dan sebagainya. Dan seterusnya kita pergi kepada anak lembu emas. Saudara-saudariku, apa yang dapat kita pelajari di sini? Kita sama-sama belajar. Saya pun baru mau belajar. Terlebih-lebih lagi saya yang tidak mempunyai pelajaran yang tinggi. Hanya sekadar Gereja 6 dan sekadar pandai membaca. Apa yang kita pelajari di sini? Karena kedegilan, keinginan, mau melakukan sesuatu tanpa ada kesetiaan, tidak mau mengikuti arahan, suka ikut kehendak sendiri. Sebab itu orang-orang Israel minta Harun membuat anak lembu emas sebagai Allah mereka. Kenapa itu terjadi? Tuhan sengaja membiarkan apa yang dikehendaki oleh manusia dan apa yang ada di dalam pohon pengetahuan baik dan jahat pada manusia. Karena keinginan kedagingan
ingin hidup yang senang, makanan yang enak-enak, hidup dalam keadaan kenyamanan. Lalu manusia membuat Allah sendiri karena manusia mau jadi Tuhan di atas Tuhan, bukannya Tuhan ke atas manusia. Saudara-saudariku, maka itulah sebabnya kenapa Allah mengizinkan atau membiarkan Harun membuat anak patung-patung emas lembu. Tuhan mau tengok nanti, adakah anak patung-patung lembu emas itu dapat menyelamatkan manusia apabila manusia menghadapi kesulitan? Saudara-saudariku yang saya kasihi, kita teruskan kepada ular tedung tembaga. Saudara-saudariku, kenapa Tuhan suruh buat ular tedung tembaga? Karena kedegilan manusia. Bila kita menyadari kita melakukan kesalahan, saat itu kita harus berbalik kepada Allah. Dan itu juga yang terjadi kepada orang-orang Israel di padang gurun. Wahai saudara-saudariku Katolik, kita memang tidak pernah diajar dan kita tidak pernah belajar. Dan sebagai orang-orang Katolik, kita tidak pernah membuka pintu untuk menerima teguran-teguran saudara-saudari kita yang di luar. Saudara-saudariku, kita selalu disadarkan oleh saudara-saudara kita tentang patung-patung. Tapi kita selalu mengatakan, Tuhan juga menyuruh Musa membuat patung-patung ular tembaga. Tapi kita sadarkah itu semua kenapa Tuhan suruh buat? Karena daripada anak lembu emas, kesadaran. Dan kita sebagai manusia-manusia, terutama sekali orang Katolik, saudara-saudariku, saya bukan menghina Katolik, saya mau orang Katolik semua buka mata. Orang Katolik, bila ditegur oleh orang lain untuk menyadarkan kita selalu mengatakan, patung-patung itu bukan kami sembah, tapi lambang. Lalu pertanyaan semula, kalau ibu bapak kamu mati, apa yang tinggal? Ada gambar kan? Secara logik manusia memang betul. Tapi adakah kita membuat patung-patung daripada gambaran wajah ibu bapak kita? Dan lepas itu kita taruh di rumah kita. Seandainya kalau ada orang yang melakukan begitu, dia juga tidak lebih dan tidak kurang membuat ibu bapak dia sebagai berhala.
Saudara-saudariku, kenapa saya terus berbicara tentang patung-patung? Kita memang tidak pernah dikasih paham. Dan kita sendiri pun tidak ingin mau tahu apakah patung-patung itu yang ada di dalam gereja kita. Saudara-saudari, sadar atau tidak sadar, bila sahaja kita pergi ke gereja, terlebih dulu yang kita jumpa di laman gereja adalah patung-patung. Kira-kira patung-patung apapun itu. Dan sewaktu kita masuk di dalam gereja juga, yang pertama kita jumpa adalah patung-patung juga. Kebiasaannya dan kebanyakannya patung Maria. Saudara-saudariku, kita bilang kita tidak menyembah, kita tidak beribadah kepada patung-patung buatan tangan manusia. Tapi sadarkah kita, bila saja kita masuk di dalam gereja, kita memberi hormat kepada Tuhan Yesus yang bersemayam, yang duduk di depan itu, kita dapat melihat di depan kita, di kiri kita, di kanan kita, di belakang kita, ada patung-patung. Bila kita masuk, kita akan menundukkan kepala kita begini. Cara otomatis bukan saja kita menghormati Tuhan Yesus Kristus, tapi kita juga menghormati segala-gala yang ada di dalam patung-patung itu. Kita memberi hormat kepada patung-patung itu juga dan segala-gala yang ada di dalam patung-patung itu. Di dalam patung-patung itu tiada roh Maria, tiada roh Tuhan Yesus, tiada roh Joseph atau semua sankti-sankto yang patung-patungnya diletakkan di dalam gereja ataupun di rumah-rumah umat-umat Katolik. Tapi yang ada di situ adalah roh-roh kegelapan, roh Rusipel, Rusipela, dan gundik-gundik dia, dan segala-gala roh ada di dalam di situ. Karena patung-patung buatan tangan manusia adalah kejijikan bagi Allah. Dan ianya adalah berhala. Saudara-saudariku, kenapa saya berani bercerita tentang ini semua? Berapa tahun yang lalu dan tahun-tahun yang sudah limpas, saya berkali-kali masuk di alam patung-patung. Saudara-saudariku, apa yang saya ceritakan ini memang tidak masuk di otak kita sebagai manusia, sebagai umat Katolik. Tapi ini adalah kenyataan yang saya lalui. Sebab itu saya mau saudara-saudari saya tahu dan menyadari bahwa dalam patung-patung itu yang ada hanyalah roh-roh kegelapan. Dan begitu juga dengan doa Rosali atau Jeliu dan juga doa kerahiman. Kedua-dua doa ini adalah
doa yang dicipta oleh manusia sendiri. Walaupun perkataan-perkataan itu diambil dari firman Tuhan, tetapi manusia sendiri yang menciptanya dan diistiharkan oleh Paus. Memang bila ada orang yang menegur, kita akan cakap, Paus, Bishop, Father, Sister, Katekis, dan semua yang berkaitan dengan gereja kita mengatakan doa roseli dan doa kerahiman dan patung-patung itu bukan kuasa gelap. Tapi bagi orang-orang yang diizinkan melihat apa isi, apakah rahasia patung-patung itu, ataupun gambar kerahiman itu, ataupun doa roseli itu, akan melihat apa yang ada di dalamnya. Saudara-saudariku yang saya kasihi, kalau saudara-saudari sudi, silakan ikut video-video saya dari awal dan sehingga sekarang. Saudara-saudari, di akhir zaman ini, apa yang mustahil bagi kita, tetapi itu mungkin bagi Allah. Dan seterusnya kita pergi kepada ular tedung tembaga. Tentu banyak orang yang bilang, kenapa patung-patung Maria, Yesus, dan semuanya itu dipersoalkan, sedangkan Tuhan menyuruh Musa membuat patung-patung ular tedung. Sadarkah kita tahu kenapa Tuhan suruh buat? Sebab orang-orang Israel sudah memberontak kepada Allah. Dan Allah sendiri menghantar ular-ular itu untuk memagut orang-orang Israel. Satu kesadaran, pentobatan, dan seterusnya kepada kita juga. Bila orang-orang Israel sadar kesalahan itu, datang kepada Musa dan minta Musa berdoa, mohon pengampunan dari Allah. Allah menyuruh Musa membuat patung-patung ular tedung tembaga. Saudara-saudariku, memang kita tidak pernah dibagi tahu segala rahasia-rahasia ini. Tapi di akhir zaman, segala-galanya itu dibukakan bagi anak-anak Bapak Yahweh, Yeshua, Hamashiach, Elohim yang benar-benar mau datang kepadanya. Karena dosa itu datang ke dalam dunia melalui si ular yang cerdik itu. Karena kita manusia selalunya ingin mau tahu segala sesuatu, itu yang menggoda Hawa sehingga jatuh di dalam dosa.
Dan kenapa Allah menyuruh Musa membuat ular tembaga? Sebab tembaga itu artinya penghakiman. Itulah pewahyuan. Saudara-saudariku, kita belajar membuka hati pemikiran kita di akhir zaman ini. Dan kita jangan selalu mengambil patung-patung anak lembu emas itu dan ular tedung tembaga itu sebagai latar belakang kita untuk membuat patung-patung Maria Yesus yang kita gunakan sebagai lambang kita. Karena bila kita sudah masuk ataupun mengimani kedua doa ini, maka kita sudah masuk dan terperangkap dan terkurung di dalam patung-patung itu dan di dalam gambar kerahiman yang dikatakan kerahiman. Tapi jika mata saudara-saudari terbuka, terutama sekali gambar yang Yesus berdiri di depan pintu, baju semua putih, latar belakang dia itu yang warna gelap-gelap tuh, dan cahaya yang keluar dari hati dia warna kuning. Di depan pintu itu ada tangga. Kalau mata kita ini terbuka, cahaya itu bukannya cahaya, tapi semuanya ular-ular, dikelilingi oleh roh-roh bermacam-macam jenis binatang. Sebenarnya, kenapa setiap gambar kerahiman itu Yesus berdiri di depan pintu? Karena itu adalah pintu keluar masuk ke kota 666. Kota Rusipel. Puji Tuhan, haleluya, 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 praise the Lord.